Kepala Desa Bunar, yaitu Bapak Muhammad Nurmanul Hakim yang diwakili oleh Ibu Kades. Yang kami hormati Sekretaris Desa Bunar Bapak Ahmad Nurul Fahrul PJS KOMI. Yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Bunar. Yang kami hormati Ketua Karang Desa Bunar yaitu Bapak Umus Moller. Yang kami hormati perwakilan Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang Bapak Agus Syahabuddin STMT. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Industri Universitas Pamulang. Yang pertama-tama yang kami hormati Kepala Desa Bunar Bapak Muhammad Lukmanul Hakim yang alhamdulillah dapat diwakili oleh Bu Kades. Selamat datang. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Bapak Ahmad Nurul Fahrul S. KOMI. Selamat datang Pak. Yang kami hormati seluruh tokoh di Desa Bunar, alhamdulillah pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Desa Bunar Bapak Mus Molat, alhamdulillah terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang Bapak Teddy Dania STMT yang hari ini diwakili oleh Bapak Agus Syahabuddin STMT. Beliau sudah ada di belakang. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Industri Universitas Pamulang. Yang kami hormati yang diwakili oleh Ibu. Terima kasih Ibu sudah bisa hadir. Yang terhormat Pak Sekretaris Desa Bunar Bapak Ahmad Nurul Fahrul SKOMI. Terima kasih sudah bisa hadir. Dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bunar, yang juga yang terhormat Ketua Karang Taruna Desa Bunar. Kebetulan ini saya juga di tempat kerja. Kampus Molat ya. Juga perwakilan dari Prodi Teknik Industri. Di sini ada sesepuh kami juga Ibu Esti di belakang. Terima kasih Bunda. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Kita berharap pertemuan kita ini bisa bermanfaat seperti juga hasil. Amin. Rasulullah pernah mengucapkan umat Islam itu harus amin. Jadi kami berharap ilmu kita dengan sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Amin. Ada beberapa kesempatan kita PKM dengan ibu-ibu PKK di desa lain Pak, di daerah yang agak ini masih terkesan itu di daerah Benoa itu di daerah Karawaci itu sampai ibu-ibunya itu tertarik sekali itu untuk melakukan percobaan yang kita ajarkan sampai akhirnya bisa membuat produknya, dan produknya itu bisa dipakai untuk mencari duit gitu, untuk membiayai kegiatan ibu-ibu PKK ini. Nah, hebatnya nih ibu-ibu PKK ini sering jalan-jalan Pak, ini jalan-jalan ziarah mana-mana gitu loh. Jadi Ibu Dr. Andes Rini Al-Fatihah STMT. Yang saya hormati Ketua Prodi Studi Teknik Industri Universitas Pamulang Bapak Teddy Dania STMT, koordinator yang diwakilkan sama Bapak Agus Syahabuddin STMT, koordinator PKM Ibu Yati, dan Bapak Ibu Teknik Industri Universitas Pamulang
yang saya hormati, di sini kebetulan hadir juga di tengah-tengah kita Bu Lurah selaku Ketua PKK Desa Bunar, ada yang saya hormati Ketua Karang Taruna yaitu Bapak Molat, yang saya hormati Ketua FKDM Forum ada FKDM Desa Bunar, itu Bapak Ahyudi. Terus kebetulan hadir juga di tengah-tengah kita itu Ketua Koperasi Merah Putih Pak Subrama, Pak Mulyawan. Baik, Ibu, untuk mempersingkat waktu, setelah Ibu tadi berkenan mengikuti pelatihan dan mengikuti pokok pembahasan narkoba, maka yang saya sampaikan di sesi ini adalah kita melihat dari sisi keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu sangat penting sampai-sampai pemerintah menerbitkan undang-undang yaitu nomor 1 tahun 1970. Nah, undang-undang itu membahas tentang keselamatan kerja. Percuma juga kalau kita memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, tapi kita lengah terhadap keselamatan kerja. Dan keselamatan kerja tidak hanya waktu kita membuat lilin, sabun ataupun manapun, maka yang kita bahas di sini adalah keselamatan kerja secara umum. Baik Ibu, keselamatan kerja itu orang tidak selamat itu karena dimulai dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri harus sadar atas kesadaran diri sendiri. Jika orang itu tidak sadar dengan dirinya sendiri, maka kecelakaan itu akan sering terjadi dan orang itu akan teringat setelah terjadi masalah. Oh iya, ini baru sadar akhirnya. Oke, itu kira-kira. Kemudian, lalu apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pekerjaan agar kita mendapatkan keselamatan? Ya pastinya berdoa, itu harus dibahas pastinya. Nomor 1 adalah kita harus tahu bahwa diri kita sendiri itu sudah sehat. Lalu bagaimana caranya? Kita mengukur diri kita sendiri apakah sudah sehat atau belum. Paling gampang kita adalah berkecil. Apakah kita pusing atau tidak? Tapi secara teknisnya kita cek apakah kita ada gejala darah tinggi atau darah rendah. Itu paling mudah. Lalu bagaimana untuk mengetahui kita ini apakah darah tinggi dan darah rendah? Maka bagi yang familiar dengan peralatan ini, saya bawa tensiometer itu adalah ini berguna untuk mengecek tekanan darah apakah tinggi atau rendah. Jadi sangat perlu sekali apabila di perusahaan yang besar, maka orang itu harus dicek bagaimana kualitas atau tensi darah kita ini. Kalau memang itu ada cenderung tinggi atau turun, ya sebaiknya jangan dilakukan suatu pekerjaan. Pertanyaannya, apakah setiap orang itu harus memiliki alat? Bagaimana kalau kita yang mendengar dan sebagainya? Itu bisa kita lakukan dalam ilmu kesehatan. Manusia hidup normal pada saat orang itu tidak bekerja, maka denyut nadi kita itu ada 60 kali tekanan. 60 kali tekanan per menit. Apakah kita harus menunggu semenit dan bagaimana caranya? Caranya adalah jangan sampai 1 menit terlalu lama, mungkin menit. Jika 60 menit itu dalam jangka 60 tekanan dalam jangka 1 menit, maka kita perlu 1 menit untuk mengetahui detak jantung itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah sangat simpel. Mari angkat tangan Ibu, tempelkan di bawah jari sampai dengan perasaan. Yang dirasakan. Apakah di situ ada keinginan? Alat yang paling berisiko itu ya. Nah, kemudian alat berikutnya kalau kita bermain kimia, maka kita jangan lupa menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya itu yang elastis dan karet. Jangan yang plastik. Oke, kemudian kita lanjutkan sudah di waktunya. Terakhir itu adalah masker ya.
masker ini jangan kalau menggunakan masker itu berbicara banyak. Karena kalau kita bicara banyak maka karbon dioksida akan kita hirup kembali. Syarat menggunakan masker itu ini kerja kalau perlu pakai bahasa isyarat dan sebagainya. Kalau enggak nanti karbonnya kita hirup kembali orang jadi lemas. Karena jatah waktunya habis, maka sekiranya ada pertanyaan saya silakan. Apa masalah? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya pikir sangat jelas. Mungkin kita akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengikutinya. Al-Fatihah hajjatin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asy-syakirin dan na'imin. Amin. Ya Rabbana lakal hamd wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ghinadan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma qawwin 'alaina fi safarati wa najata minan nar wa 'afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kemudahan kami pada hari ini untuk belajar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kelancaran pada hari ini dalam pengabdian pada masyarakat di Desa Bunar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami dan keberkahan rezeki bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.